Dua pieces pertama kali terjual ke Afrika Selatan. Saya sempat declare kalau ini 1 bulan terakhir ini nggak survive, berarti kita bubar. Halo, perkenalkan, saya Afida, founder dari Ebony Watch atau PT Ebony Sri Gemaloji. Saya kebetulan 34 tahun, lahir asli di sini di Bayat, di Klaten. Sebuah desa yang jauh dari mana-mana, jauh dari bahkan dari kota Klatennya aja jauh gitu. Oke, kalau ngomongin masa kecil sih sebenarnya layaknya anak-anak kecil di desa ya. Jadi ya bermain aja, isinya cuma bermain dan bermain kan. Cuman emang dari kecil itu emang udah suka gambar. Waktu itu suka banget gambar ini Dragon Ball. Kepikiran cita-cita waktu kecil juga masih ingat banget tuh. Suatu ketika aku pengen punya brand. Itu di SD tuh aku udah kayak suatu ketika aku bakal punya produk yang aku jual sendiri. Ya mungkin sempet kayak pengen jadi pilot, sempet pengen jadi dokter. Tapi kayak yang waktu itu top of mind di kepala aku tuh satu pengusaha, yang kedua itu pengen punya merek. Dan kebetulan waktu itu nggak bisa afford, keluarga tuh nggak bisa afford. Kayak gedenya meskipun jurusannya tadi balik lagi jurusannya apa, baliknya kemana itu ya akhirnya diarahin lagi ke mimpi awalnya apa begitu. Background orang tua itu almarhum ayah saya itu PNS, guru. Sedangkan ibu saya itu pedagang, jualan di pasar, jualan makanan-makanan kecil di pasar. Dari simbah, dari kakek nenek itu, baik dari bapak sama ibu itu sebenarnya sama-sama pedagang. Jadi sebenarnya nggak ada influence apapun di bagian berkarya sekarang, apalagi ngomongin kayu, nggak ada background keluarga dari kayu tuh sama sekali nggak ada. Kalau jualan tuh ada, emang jiwa dagangnya menurun lah dari orang tua, dari kakek nenek itu jiwa dagangnya menurun. Tapi kalau dari sisi craftingnya, dari sisi kayu apalagi itu sama sekali nggak ada yang nyambung. Pure passion sama opportunity. Kalau basicnya craft, ya saya kecil tuh sempat juga bikin kayak gelang-gelangan dari benang gitu dijual ke teman-teman. Jadi kayak basicnya sebenarnya craft aja. Apapun itu sebenarnya waktu itu nggak ada masalah. Cuman emang kebetulan opportunity-nya masuknya ke kayu gitu karena seneng. Kebetulan suka jam tangan dari kecil, suka pakai jam tangan. Ternyata ada ya jam tangan tuh dari kayu. Itulah kenapa kepikiran buat jam tangan kayu. Karena memang udah ada beberapa brand sebelumnya di Indonesia bahkan di luar negeri yang oh ada ya jam tangan tuh kayak menarik ya. Kayaknya possible buat aku bikin. Sebenarnya ide awalnya membuat Ebony itu seperti itu. Cobalah, dan itu pun juga sebenarnya nggak bikin sendiri di awal. Bikinnya cari perajin, baru setelah itu nyoba sendiri. Jadi ngarahnya ke situ sebenarnya nggak ada plan dan nggak ada hubungannya sama masa kecil atau orang tua yang kayu tuh nggak ada. Bahkan sekitar sini perajin kayu tuh nggak ada gitu. Ide awal kan memang membuat jam tangan kayu. Untuk mereknya apa waktu itu nggak ngerti. Kebetulan saya suka alat musik, gitar salah satunya. Dan di gitar itu terkenal kalau di luthier-luthier atau perajin-perajin yang kelasnya udah bagus itu fretboardnya tuh dari ebony namanya. Dia terbuat dari kayu ebony. Itu kayunya tuh gelap, dan setelah saya riset memang salah satu kayu terkeras dan terkuat di dunia. Kalau di Indonesia cuma ada di Makassar, di Sulawesi. Nama ilmiahnya Makassar Ebony. Awal idenya tuh dari situ, kemudian kenapa pakai ebony. Salah satunya emang dari filosofinya yang ingin brand ini menjadi brand yang keras kepala ya, yang mau dihantam seperti apapun akan tetap kuat dan kokoh gitu kan. Sekuat itu sampai yang bisa sustain sampai seumur hidup kalau bisa. Kemudian eksotiknya itu dicari banyak orang karena orang dari seluruh dunia orang berbondong-bondong mencari kayu ebony itu di Sulawesi gitu. Harapannya begitu, meskipun kami ada di desa, orang-orang mau datang ke sini, berbondong-bondong ke sini untuk bisa bereksperience, bisa dapat sesuatu yang oh ini ya jam tangan ebony gitu. Nah jadi filosofi itu yang kami ambil dari kayu ebony, kuat dan juga banyak dicari orang. Arti dari ebony sendiri di bahasa Afrika itu artinya indah, cantik. Itu juga yang ingin kami sajikan, gimana sebagai sebuah brand dan perusahaan kami pengen menelurkan produk-produk yang cantik, yang menarik orang, kemudian orang suka gitu kan, dan dipandang barang yang indah gitu. Itu secara namanya. Kemudian di awal kami produksi memang awal itu juga memang pakai kayu ebony. Cuman since 2015, kebetulan kami kan berdiri 2014 ya. Since 2015 itu sempat baca berita kalau pohon ebony itu sudah terancam
punah karena memang pembalakan liar, terus juga cuman ada di Sulawesi, jadi tidak bisa, bahkan perhutani pun tidak membudidayakan pada waktu itu. Akhirnya moral saya itu kayaknya nggak ada pakai eboni, kayak karena udah kayak gitu aku nggak mau ikut kontribusi untuk membuatnya tambah buruk gitu. Akhirnya mengganti si kayu eboni tadi dengan substitusinya yaitu kayu rosewood atau sonokling, yang itu masih relatif mudah didapatkan di Jawa dan di perhutani pun juga banyak dibudidayakan gitu. Awalnya itu jadi langsung tercetus ide ya, kayak aku mau bikin jam kayu deh gitu. Cari perajin yang bisa, waktu itu kayak nyari aja. Ada orang yang perajin miniatur di Jogja yang dia bisa bikin. Akhirnya nyoba kontak, bisa nggak Pak atau Bu gitu buat bikin jam tangan kayu waktu itu gitu. Bikin kepalanya aja deh, nanti strapnya dari saya gitu kan. Oh bisa. Ternyata setelah survei segala macam, memang beliau ini memang memproduksi salah satu brand yang udah ada di Indonesia gitu. Memang emang dia produksi jam kayu gitu ya, kayak oke, akhirnya memutuskan untuk mendesain pun nggak punya ilmu basic desain yang proper, jadi itu pun kayak cuma pakai Corel gitu kan. Kebetulan bisa gambar pakai Corel, beberapa ngambil inspirasi dari Pinterest tapi nggak plek-ketiplek, jadi benar-benar yang bikin komposisi yang aku suka gitu kan. Bikin komposisinya kayak gini yang simple aja, minimalis, pengennya timeless aja waktu itu. Bikin prototype kalau nggak salah cuman awalnya cuma bikin prototype satu dan cocok, kayak oh oke nih, akhirnya beli. Oke, ini aku akan jualan ini gitu kan. Terus kayak wah, tapi aku nggak punya uang gitu. So, akhirnya kayak karena nggak punya uang, akhirnya aku mengajukan proposal. Jadi emang eboni dari awal tuh kayak udah niat gitu, kayak bikin proposal ke Pak Adi waktu itu. Akhirnya bikin proposal yang kayak produknya apa, BEP-nya kapan, terus HPP-nya berapa, itu tuh kayak ditulis jadi proposal yang niat gitu loh. Jadi meskipun saudara tapi kayak aku mau berusaha seniat mungkin gitu. Akhirnya proposal itu cair lah duit sekitar 2 juta. Aku punya, kalau nggak salah punya tabungan 500.000 tambah 2 juta jadi 2,5 juta. Yang itu akhirnya ke perajin aku bisa membeli itu 10 pieces. Aku kan strapnya bikin sendiri ya. Kebetulan bisnis sebelumnya jam kayu itu aku bisnisnya crafting leather, suka bikin dompet kulit, tas kulit, ikat pinggang, segala macam, strap juga gitu. Makanya aku pengennya si kepalanya ini kayu, strapnya aku bisa bikin sendiri, jadi lebih hemat. Udah beli 10, aku launching di Instagram. Pertama kali pakai hashtag lah segala macem. 2 pieces pertama kali terjual ke Afrika Selatan. Bahkan sampai email-emailan orang itu nemu dari hashtag. Jadi kalau ngomongin digital marketing sekarang tuh kayak eboni itu udah kayak dari awal berdiri tuh udah kayak langsung dari Instagram dan udah pakai segala macam toolsnya waktu itu. Jadi orang nemu pakai hashtag, terus kayak kita email-emailan, dikirim bener-bener yang batch pertama itu 2 pieces, 2 atau 3 aku lupa ya. Itu aku hargain 750 atau 800 ribu gitu loh. Tadi kan kulaannya 250 ya, aku harga 750, 400, aku kirim ke Afrika Selatan. Nah, hasil dari 3 pieces tadi aku gulung, aku pesen lagi 10 ke perajin gitu. Kisahnya begitu. Nah, sisanya ada 8 pieces, 8 pieces kan ada sisa tuh. Aku balikin ke padiku, tak kasih ke padi, udah kayak oke, lunas. Dari penjualan yang pertama 3 pieces tadi kan ada dapat sekitar 2 juta, itu aku gulung terus sampai sekarang. Jadi kisahnya begitu dari perajin. Jadi awal-awalnya emang perajin banget sih. Baru tahun 2016 itu aku nyoba bikin sendiri. Kenapa memutuskan bikin sendiri? Karena stuck di perajin. Jadi kadang aku pengen pesen 20 piece seminggu, bisa nggak? Biasanya dijanjiin seminggu, tapi seringnya di perajin tuh molor, bisa sampai 2 minggu. Bahkan yang paling parah itu aku dulu sempat mau masuk di event exposure namanya di Jogja. Kalau ada tahu exposure di Amplas waktu itu. Udah deal, udah mau ambil bootnya. Sampai di hamin berapa hari itu aku sampai cancel karena produknya nggak ada. Jadi kayak sekecewa itu karena si perajin nggak bisa memenuhi, kayak bro udah 2 minggu padahal dijanjiin 1 minggu gitu. Pindahlah ke perajin satu lagi, ada nemu perajin lain lah, pindah. Di situ sama juga kayak gitu, molor kerjanya, dan bahkan ketika di-push kayak oke, sesuai deadline di-push, hasilnya jelek banget gitu. Nah itu akhirnya memotivasi kayak oke, mulai 2016 pertengahan kalau nggak salah aku akhirnya kayak aku mau produksi sendiri, literally kayak oke, aku mau coba sendiri. Nah disitulah aku mulai crafting yang kayak oke, gimana caranya ya gitu, bahkan pakai alat seadanya. Gimana sih, kayak aku bubut itu aja ke tukang bubut gitu, aku punya bahan tak taruh ke tukang bubut biar kayak bulat, ini kan bulat ya, dibut tukang bubut, terus kayak manual dipotong-potong pakai cutter gitu biar bisa buat lubang strap. Terus kayak ngamplasnya, finishingnya itu kalau mau tahu awal-awal belum ngerti finishing yang proper seperti apa, itu finishingnya bahkan pakai lem Alteco, lem G
yang itu sangat sangat nggak proper dan bahkan bikin banyak crack. Akhirnya ya udah dibikin manual si setiap ininya. Jeleknya itu ya banyak jeleknya, karena ketika bikin satu tuh bagus, bikin 10 bubar, bikin 20 tambah bubar, karena kayak makin nggak simetris gitu, karena ya lama-lama susah. Jadi kendala produksi di awal tuh kayak sampai tahun 2019 tuh sangat-sangat besar, sampai di titik yang akhirnya menemukan sistem produksi yang kayaknya cuman kita yang pakai sistem produksi kayak gini, karena yang lain tuh lebih proper sebenarnya ya. Sebenarnya di kita tuh kenapa produksi bisa banyak dengan orang sedikit, karena tadi aku kayak 3 tahun tuh nyari sistem produksi yang kira-kira aku bisa handle sendiri, cepet tapi tetap bagus. Makanya ditarik dari sisi R&D, dari desain pertama kali pasti mendesain jam tangan yang kira-kira gampang diproduksi. Jadi kira-kira ini kalau diproduksi massal tuh gampang dan efisien. Setelah 5 tahun berbisnis baru 2019 tuh kayak oke, kita manufaktur gitu. Itu sih sejarahnya begitu, Mas. Oke, tantangan selama 11 tahun kami berkarya itu naik turunnya banyak. Cuma naik turunnya itu lebih ke banyak ke gimana sih kalau mau usaha sendiri ya. Sebenarnya banyak sama deal sama diri sendiri sih. Bagaimana kita menghadapi psikologinya otak kita sendiri, hati kita sendiri. Sebenarnya banyaknya di situ. Itu based on riset juga. UMKM atau bisnis yang masih di-handle personal itu sangat terpengaruh sama psikologi ownernya. Makanya itu yang jadi tantangan. Tantangan itu solve-nya adalah ketika waktu itu 2018 ikut inkubator. Jadi ikut program akselerasi gitulah dari pemerintah, kayak diinkubasi gitu, kayak startup gitu. Nah di situ banyak belajar soal manajemen, soal bisnis, soal keuangan, soal operasional gitu kan. Di situ dapat mentor juga, dan akhirnya banyak belajar soal bisnis tuh kalau mau gedein kayak gini ya. Setiap titik itu selalu ada upgrade ilmunya menurut saya. Dari yang sendiri, karyawan 3, karyawan 5 sampai karyawan 25 itu tuh selalu ada upgrade ilmunya. Dan yang bisa saya selalu share ke banyak orang adalah ketika kamu ngerasa stuck berarti mentok di ilmu, kamu harus kayak belajar ulang, harus ngosongin pikiran buat kayak belajar. Tantangan yang ketiga pastinya SDM ya, SDM di sini yang waktu itu untuk memanagenya emang kita harus kayak oke, kita kerja di desa, gimana cara membuatnya profesional. Akhirnya kayak banyak trial dan errornya segala macam. Terus juga produksinya kita harus ngajarin karena semuanya dari nol. Di sini nggak ada yang backgroundnya itu sama. Masalah SDM tuh sebenarnya relate banget sama ilmu. SDM itu ketika udah dikasih ilmu yang pas pasti juga akan naik juga. Tantangan yang terakhir itu ya market. Salah satunya ketika COVID, waktu itu kayak dari yang marketnya kami lumayan banyak offline, banyak event, bazar segala macam. Terus juga ada B2B juga, tiba-tiba cancel semua acara, pusing kan gitu kan. Wah itu bener-bener yang hancur banget waktu awal COVID ya. Bahkan saya sempat declare kalau ini 1 bulan terakhir ini nggak survive berarti kita bubar. Aku sampai di pas COVID itu begitu. Aku udah declare ke teman-teman semua, teman-teman kalau mau nyari kerja lain, please, kayak aku udah kayak nggak apa-apa gitu. Kayak itu satu titik yang kayak oh ya mungkin kalau ini selesai ya selesai aja gitu. Bahkan udah mikir kayak bikin produk yang lain apa ya udah kayak gitu. Nah tapi di titik itu juga kayak oke, aku udah memulai dari awal tuh digital marketingnya bagus gitu. Ayo kita coba kulik. Alhamdulillahnya waktu awal COVID itu langsung kayak kita switching marketnya tuh cepat, kayak orang-orang larinya ke e-commerce. Waktu itu kan e-commerce naik-naiknya tuh, Tokopedia, Shopee gitu kan. Kita langsung di bulan sebelum puasa itu kita udah langsung switch marketnya ke e-commerce semua. Kayak dari website, dari WhatsApp, transfer manual gitu kan. Kita switch, kita masukin ke e-commerce semua, kita kasih diskon khusus. Bahkan kita waktu itu akhirnya nyoba main gak cuma Instagram, tapi di Twitter. Di Twitter ternyata serame itu, ngegulung, terus dimasukin Shopee juga ngegulung dari yang nggak ada yang beli sampai jadi mall itu dalam waktu cuma 1,5 bulan. Kayak sekencang itu kemudian di Shopee. Yang itu di tahun itu juga, di tahun 2020 penjualan itu naik 5 kali lipat dari sebelumnya. Alhamdulillah waktu itu caranya itu tepat, cara yang kami lakukan itu tepat, dan itu yang akhirnya ngegulung lumayan gede sampai sekarang. Bahkan sampai bisa bikin kantor juga itu gara-gara COVID. Setelah COVID kita udah nyaman COVID, penjualan oke, tiba-tiba pasca pandemi semua market udah ngilang lagi. Kayak orang yang dari biasanya online udah mulai offline lagi, udah mulai liburan lagi, turun lagi penjualannya gitu kan. Akhirnya harus catch up marketnya kemana. Sebenarnya gitu sih, dari yang dulu Instagram, Twitter, terus akhirnya lari ke TikTok, kita harus catch up market lagi ke TikTok lah segala macam. Jadi kita selalu berusaha gimana bisa selalu relevan. Kalau kuncinya sih di relevan ya, relevan sama marketnya, relevan sama kontennya, relevan sama bahkan desain produknya. Kalau desain kan kita kan tagline-nya jam tangan masa kini gitu kan, jam masa kini. Kalau kita nggak masa kini banget, nggak relevan sama audiens gitu, yang akan ketinggalan. Sebenarnya kuncinya di Ebon itu relevansi, relevan kontennya, relevan produknya, relevan
deliverynya, penyampaiannya relevan sama marketnya, yang segmennya yang ada gitu kan. Jadi itu 4 tantangannya selama 11 tahun ini berkarya lah, kira-kira begitu. Series sih ada belasan ya, tapi kalau tipe itu ada banyak banget karena kami itu warnanya ada banyak, jadi ada banyak banget kombinasi gitu kan. Bahkan kalau dibanding sama brand lain, kami itu termasuk yang punya variasi yang paling banyak. Dan juga satu-satunya juga kami brand di Indonesia yang jam kayu yang anti air. Jadi inovasi kami dari 2019 itu udah kayak, karena itu kegelisahan banyak orang ketika pakai jam kayu. Emang kalau kena air gimana? Kalau buat wudhu atau kehujanan gimana? Kita langsung kayak oke, kita buat anti air. Jadi makanya sampai sekarang juga semua digaransi 1 tahun anti air. Yang penting dipakainya untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan sport ya, kayak misalnya kayak menyelam gitu-gitu. Yang penting kayak kena air yang bersifat rekreasional lah istilahnya, yang ringan-ringan tuh aman. Jadi secara quality kita naikin banget. Kalau series terbaru kami udah plan sih di 2025 tuh ada beberapa. Kita mau explore lah, explore nggak cuman desain tapi juga material, terus juga mau explore juga karena kebanyakan di cewek ya. Jadi kita mau nyoba ngeluarin series yang buat alpha buat cowok-cowok gitu kan. Jadi yang maskulin, istilahnya maskulin. Sebenarnya cewek juga ada maskulin juga kan. Jadi lebih ke nyoba bikin menyajikan satu series atau desain yang maskulin. Nanti ada kuartal kedua atau ketiga nanti ada desain maskulin. Tapi untuk yang kuartal pertama ini kami ingin ngeluarin yang recycle dulu. Jadi kita ngomongin balik lagi tagline jam tangan masa kini. Kalau secara material nggak masa kini kan kurang ya. Sekarang lagi naik sustainability, crafting sustainability lagi naik banget. Salah satunya plastik. Ada juga limbah kopi, limbah ampas kopi itu juga lagi naik juga. Makanya kami coba pengen kayak oke, ini bahan-bahan yang masa kini juga. Akhirnya kita cobalah pakai, kemudian dibuat desainnya se-ebony mungkin, jadi tidak menghilangkan meskipun materialnya beda, tapi kami selalu mengusahakan DNA-nya tuh nggak hilang. Jadi akan ada jam recycle untuk bulan Januari, kemudian ada beberapa lagi lah nanti di tahun ini akan ada lumayan banyak yang kita luncurin gitu. Selamat datang di studionya Ebony. Ini ada di belakang saya. Ini kita akan muter-muter nanti lihat apa aja di dalam studionya, gimana proses bikinnya, terus showroomnya juga. Kita langsung ikut aja. Jadi kalau masuk pertama kali dari depan, dari pintu utama nih, kita langsung masuk di ruang perakitan sama R&D. Jadi justru pertama kali yang masuk, kalau ada tamu, ada teman-teman yang datang itu justru langsung ke bagian produksi, karena biar kayak langsung tahu di produksinya seperti apa, experience-nya di sini kayak gimana. Baru nanti kita ada showroom di lantai 2. Jadi emang bawah ini khusus buat produksi. Di sini kita biasanya kalau yang di bagian ini tuh tim riset, tim R&D. Jadi biasanya di sini tempat buat kita brainstorm soal desain-desain baru, kita prototyping, kita bikin yang setiap bulan kita selalu ada desain baru yang pengen di launching. Kita pokoknya di sini labnya itu ada di pojok sini. Buat kita selalu menelurkan produk-produk yang lebih fresh, lebih baru, dan sesuai tagline-nya Ebony, jam masa kini, biar desainnya selalu kita bisa ngikutin tren yang ada dan modern gitu. Dan di sisi sebelah sini di tempat perakitan. Jadi di sini jam-jamnya ini dirakit secara manual, saya pakai tangan gitu kan. Jadi satu orang sehari bisa ngerakit 20 sampai 30 pieces. Jadi lumayan banyak di sini. Perakitan sekarang ini ada 3 orang di sini yang dilakukan sama 3 orang. Terus di sebelah sana ini bisa kita lihat ini ya produksi strap. Jadi ini bagian buat yang motong-motong, terus juga finishing strapnya di sini. Nanti ada bagian yang buat penipisan kulitnya sama storage nanti ada di atas. Nanti kita jalan-jalan ke sana juga. Tapi kalau di sini buat kayak kita pembentukannya, finishingnya, strapnya ada di sini. Jadi strapnya kebetulan kami kan strapnya kulit gitu kan. Strapnya kulit kayak gini, strapnya leather gitu kan. Ini semuanya diproduksi di sini, kulitnya. Meskipun kulitnya kita nggak bikin kulitnya di sini, tapi produksi strapnya kita semua produksi di sini. Gitu. Ini berarti ada strap di sini, ada R&D di situ, ada perakitan di sini. Nanti kita ke back office yuk.
Di sini adalah back office-nya tim Ebony. Jadi di sini ada admin, ada manajer produksi, administrasi produksi, teman-teman konten juga di sini semua, teman-teman kreatif juga di bawah sini. Jadi memang sengaja connecting di sini biar enak tektokannya, lebih cepat tektokannya. Udah sih paling kita back office-nya cuman segini. Habis ini kita coba nanti kita turnya ke luar buat ngelihat produksi kayunya secara langsung. Oke, jadi kita sekarang ada di tempat produksi buat body jamnya yang dari kayu ya. Jadi ini di sini ada namanya CNC. Jadi di sini bahan-bahan dipotong. Jadi bahannya dari kayak gini. Bahannya awalnya dipotongin seukuran ini. Ini ukuran sekitar 35 cm dikali 5 cm. Terus dari bahan-bahan yang dipotong itu dimasukin ke CNC. Nah, dari CNC udah kayak dipotong otomatis sama mesinnya. Nanti jadinya macam ini, kayak gini. Masih kasar, jadi emang belum dihalusin, masih kasar banget, masih kelihatan banget serabut-serabutnya. Kayak gini. Satu papan ini bisa sekitar 20 sampai 30 menit satu papan ini. Jadi dia bolak-balik nanti modelnya, dibolak-balik. Itu bisa 20 menitan. Satu papan itu bisa jadi sekitar 5 sampai 7 body jam. Tuh. Terus bahannya juga kita pakainya 2 bahan, yaitu maple sama sono keling. 2 bahan ini biasanya kita ambil dari sisa produksi industri gitar di Sukoharjo. Jadi bahan-bahan sisa sebenarnya yang kita beli terus dipotongin manual di sini baru masukin mesin. Setelah proses ini nanti prosesnya penghalusan di sisi sana. Jadi habis itu nanti ada pengamplasan. Ini kan ada nanti diamplas satu-satu biar kayak nanti ketebalannya tuh punya ketebalan yang seragam. Biasanya nanti diukur dulu ininya, misalnya ini kebutuhannya biasanya 11,5 atau 11 mili. Itu biasanya nanti diamplas pakai ini biar ketebalan atau tingginya si jam ini sama rata semuanya, sama rata. Baru nanti habis itu masuk di penghalusan di sini. Penghalusan itu manual. Jadi kalau penghalusan itu semi manual, jadi ada pakai tangannya juga. Setelah penghalusan dari yang tadi itu kayak gini nih, kasar gini, jadi halus dan berbentuk, ada bentuknya. Jadi membentuknya ini manual, malah manual. Kenapa manual? Karena secara produksi lebih efisien dan lebih efektif, lebih cepat lah secara produksi. Ini udah jadi body begini, baru habis itu nanti masuk di tempat finishing. Jadi di finishing, dan di finishingnya juga kayak habis itu dimasukin di oven. Jadi secara finishingnya matang dan bagus. Kita selalu gimana caranya si kayu itu finishingnya halus gitu. Ya, sekarang kita ada di ruang storage. Yang ini lokasinya ada di atasnya tempat produksi kayu tadi. Di atasnya pas itu ada ruang storage. Jadi kalau di sini bisa kita lihat nih ada storage buat kulitnya. Since kami itu pakai kulit asli dari sapi, jadi dan warna-warni ini lumayan banyak pilihan warna buat strapnya. Ya, lihat dari sini. Di sini juga ada storage buat kayunya, kayu-kayu mentahnya yang udah dipotong. Terus ada hardware-nya juga, ada kayak bakalnya segala macam. Hardware-nya disimpan di sini. Terus kita pindah ke sini ada packaging. Ada packaging kartonnya di sini, kayak paper bag juga di sini, semuanya di sini juga. Terus ada alat-alat buat finishing. Packaging kayu juga kita simpan di sini juga, karena di sini tempatnya lumayan kering, jadi aman buat nyimpen kayu. Nih packagingnya itu kayak gini. Jadi packaging kami itu pakai box sliding gini. Yang ini juga recycle, ini dari industri kusen. Jadi sisa-sisa dari perajin kusen itu dibuat box-box kayak ini. Ini kita mitra, nggak produksi sendiri. Ini mitra dari Boyolali, Jepara, sama ada deket sini juga. Jadi ada 3 tempat kita mitra buat bikin kayak gini. Ada yang bahannya jati, ada yang bahannya mahoni, beda warna. Ini dua-duanya sama-sama limbah dari kusen, dari industri kusen. Terus di sini kita pindah ke sini, ini tempat buat biasanya nipisin kulit. Jadi di sini buat ngerjain perkulitan, kulit-kulit biasanya buat
nipisin kulit, terus ini buat jahitnya juga. Jadi selain di bawah nanti kita akan lihat tempat produksi leathernya, tempat produksi strapnya. Di sini salah satu tempat buat kayak yang buat nipisin sama jahit gitu. Sekarang habisnya kita move buat ke dalam. Nah, tadi habis dari luar sama ruang storage, kita coba naik ke lantai 2. Di sini showroomnya. Showroomnya itu sengaja ditaruh di lantai 2 biar teman-teman yang datang ke sini bisa experience langsung, kayak saya bilang tadi, bisa experience produksinya di bawah. Jadi real, bener-bener diproduksi di sini lokal gitu kan, sama teman-teman di sini juga bisa lihat detail-detailnya kalau oh ternyata bikin jam kayak itu susah ya gitu kan, dan harga segitu tuh worth banget gitu. Tuh, sini di lantai 2 kita ada showroomnya. Di sini ada biasanya dipakai buat live gitu kan. Ini pojok buat live. Kebetulan belum mulai gitu kan. Dan di sini adalah showroomnya, di mana ada puluhan desain dan puluhan warna yang customer atau teman-teman kalau datang ke sini bisa memilih sesuka hati, bisa dicoba juga, dan pilihannya lumayan banyak, bisa dibilang banyak banget gitu. Mulai dari yang buat cowok dan mostly buat cewek, bahkan ada yang warna-warna kalem, ada yang warna-warna colorful, color block kayak gitu. Kolaborasi kita lumayan banyak ya, sama entah itu sama seniman, entah itu sama brand lokal, atau bahkan sama skincare gitu kan. Kebanyakan kalau yang terakhir kemarin tuh collab sama skincare sama Something, kita ada bundling sama Something, kita ada kolaborasi sama bahkan e-commerce pas ulang tahunnya Blibli lupa ke berapa, ke-8 kalau nggak salah. Kita kolaborasi membuat produk yang khusus buat Blibli. Kami sangat terbuka dengan kolaborasi apapun gitu. Sebenarnya kan ngomongin produk kayak gini, ngomongin sama skincare, apa nyambung? Ya nyambung aja karena sama-sama lifestyle gitu kan. Terus juga kalau sama salah satu yang saya sangat-sangat ingat ya, itu kolaborasi sama ada satu jam tangan Ebony itu yang dia itu namanya Pamor. Dia itu kalau bikin dari kayu ya, dalamnya itu terbuat dari keris. Idenya adalah bagaimana membuat keris itu kan tosan aja ya, apa pusaka ya, yang sakral, yang kesannya mistis gitu kan, kesannya tradisional gitu. Bisa nggak ini tuh dijadikan jadi barang fashion? Idenya awalnya dari situ. Karena ini kan kayaknya kok secara stereotip tuh kayak wingit gitu, kayak serem gitu. Dan itu yang akhirnya waktu itu saya nyari perajin keris, nyari empu keliling sejawa lah, waktu itu sejawa keliling siapa yang bisa bikin kayak gini. Akhirnya nemunya ternyata malah di Solo gitu. Nemu di Solo, dan kebetulan beliau ini seniman, dia bahkan S2-nya itu meneliti soal itu. Beliau bisa, jadi nggak cuma bisa bikin kerisnya, tapi bikin dalamnya ini dari bahan itu. Bahannya sama, dari bahan keris. Kemudian satu pola sama satu yang lain tuh beda semua. Itu yang bikin menarik, dan harganya waktu itu saya bandrol 3,5 juta. Ya dijual 20 pieces, dan yang beli itu kebanyakan pejabat. Pak Luhut, LBP, Pak Luhut, ada Pak Mahfud MD, bahkan sampai di review di Instagram, di Twitter pribadinya Pak Mahfud MD masih ada sekarang. Salah satu kolaborasi yang kayak ternyata harga itu cuman angka sih. Jadi kadang-kadang orang kalau emang udah suka tuh nggak ada masalah soal harga berapapun, karena yang dilihat tuh udah bukan kayak komponennya, harga komponennya, tapi craftsmanship lah segala macam. Jadi kolaborasi nggak cuma sama brand tapi juga sama crafter yang lain, itu Ebony lumayan explore ya di situ. Harapannya Ebony itu jadi brand yang apa ya, yang nyantol banget di pikiran orang ketika kamu tuh ngomongin jam lokal ya, nggak cuman, dan bakal nggak cuman harapannya nggak cuma lokal ya, tapi bagaimana dia menjadi brand yang skalanya global. Kalau ngomongin kejual di luar negeri sebenarnya udah lumayan banyak, tapi untuk menjadi brand ke luar negeri itu belum gitu kan. Jadi oke, kita alhamdulillah jadi brand lokal yang udah mulai punya nama di sini, tapi targetnya adalah menjadi brand yang global juga gitu harapannya nanti. Dan kami nggak cuma stop di bahan yang kayu, kami akan nanti eksplorasi ke bahan-bahan yang lain, kayak tadi ada plastik, ada nanti juga ada logam juga. Nah nanti bahkan nanti juga akan ada smartwatch juga di nextnya gitu kan, harapannya ada smartwatch juga. Jadi intinya adalah Ebony itu tetap menjaga inovasinya, meskipun kita di desa, meskipun kita berangkat dari tempat yang jauh dari mana-mana, tapi kita bisa
punya mindset dan punya visi itu yang global. Jadi stylenya, desain-desain trennya itu kita ngikutin dari pasar global dan kita akan selalu catch up sama inovasinya sih gitu. Jadi seru banget kerja di desa tapi punya income atau punya pendapatan atau punya visi global tuh happy banget sih. Teman-teman yang merasa dirinya itu lucu dan gaul, kayak pengen meskipun lagi galau tapi pengen tampil gitu kan. Saya selalu bilang mau gimana pun kondisinya kita jangan lupa tetap bergaya. Ebony jadi salah satu aksesoris pilihan paling mudah untuk tetap tampil fashion. Dan pastinya nanti akan diapresiasi banyak orang karena orang-orang akan melihat itu unik. Teman-teman penasaran mau ngelihat Ebony-nya bisa cek di website www.ebony-watch.com atau ke Instagram @ebonywatch. Di marketplace sama Ebony Watch, EBONI ya, jangan pakai Y. Di hampir semua googling juga kita langsung, teman-teman bisa langsung nemuin.